Baik, ini Photoshop. Jadi kalau Photoshop itu seperti Corel Draw itu macam-macam. Kalau Corel Draw itu ada X4, X5, 6, 7 sampai sekarang yang Photoshop 20 ya. Yang Corel Draw 20. Sama juga Photoshop juga setiap tahunnya itu update produk. Nah, Photoshop juga macam-macam. Kalau ini Photoshop CS6 itu ya sedang ya. Ada juga sebetulnya Photoshop yang terbaru itu 2020. Baik, ini kita coba ya. Ini masih kosong, belum ada lembarnya. Untuk membuat lembar, caranya ke atas, file, kemudian pilih new, atau Anda bisa langsung sebetulnya Ctrl plus N ya. Nah, nanti ketika Anda klik akan keluar seperti ini. Pertama, nama file. Boleh langsung diberikan juga boleh. Nama filenya biar tidak lupa. Kemudian ini ada beberapa ukuran untuk desain. Nah, ini kalau ini bisa di custom yang ini. Kemudian kalau ukuran misalnya A4, A3, B5 ini pakainya international paper. Nah, sekarang pertama karena kita latihan pakainya yang international paper, kemudian ini latihannya pakai A4 dulu saja. A4 itu 21 cm kali 29,7 cm. Nah, ketika Anda membuka, ini resolusi yang paling standar ya. Ini resolusi ini nanti keluarnya image size-nya gini, 24,9 megapiksel. Nah, kita pakai wide saja. Terus oke. Kita tunggu. Nah, kita lihat di sini ada di pojok kanan ini ada lembar pertama. Nah, kalau di Photoshop sistemnya itu lembar ya, atas bawah. Ini namanya layer. Kalau mau nambah layer, ini ke bawah, pojok kanan di sini. Nah, create a new layer, klik. Nah, ini maksudnya layer. Coba kita warnai yang ini dulu, kita aktifkan yang layer 1. Terus tekan Alt delete gini. Nah, ini sementara warna saya hitam. Layernya yang di sini, layernya pastikan yang di atas sini, Alt delete. Sebentar, saya tambah layer dulu. Nah, layer 1, kemudian nanti tekan Alt delete ya. Layernya yang ini yang aktif, tekan Alt plus delete. Jadinya seperti ini. Layer yang di bawahnya ini putih, tidak kelihatan karena ketutup yang di atasnya. Coba kita, nah ini tidak terlihat, maka yang terlihat yang bawah saja yang putih. Paham konsep layer? Jadi yang di atas akan menutupi di bawah. Paham apa belum tentang layer? Ayo suaranya mana? Pak, maaf mau tanya. Ya. Ini kan saya kan CS5 lah. Layer 1 saya itu kok warnanya putih ya Pak? Udah tak Alt delete gini jadinya. Coba sekarang Alt delete. Yang Sambil layer pegang itu bisa enggak? Oh.
Sudah tetap seperti itu. Bentar, Pak. Oh, udah tahu. Berarti ini ketiga kali, Pak, saya ulangi jadi kayak gini ya. Bisa, sekarang bisa. Iya, gini, Pak. Mungkin karena yang di sini, yang di kiri warnanya tadi masih putih mungkin. Ingat ya, ini juga sama. Kalau perhatikan, kalau Anda pakainya ALT delete, nanti yang aktif adalah yang warna ini. Tapi kalau Anda pakai CTRL plus delete, itu yang terpakai yang bawah. Saya coba ya, ini layer 1. Ini layer 1, saya pakai CTRL delete. Nah, ini warnanya berubah jadi ini karena ini yang bawah. Tuh. Tapi kalau ALT delete yang aktif di sini, nanti yang warna yang digunakan adalah yang atas. Paham semua? Ada yang mau tanya? Silahkan. Nah, sekarang kita tutup lagi yang layer 1. Nah, berikutnya kita akan tambah layer lagi. Caranya tadi pojok kanan atas, sebelahnya tempat sampah, klik saja. Nah, kita layer 2. Sekarang kita gunakan tool-tool yang ada di sini. Pertama ini itu selection, ada yang kotak. Kalau diklik di sini, itu bisa muncul gini kotak. Ini gunanya untuk menyeleksi. Coba kita sapukan di sini. Nah, gini. Ini artinya ini yang aktif akan diwarnai, akan diberi apa, itu yang kotak ini. Coba kita lihat. Sama seperti tadi, klik ALT delete. Nah, maka yang kena warna hanya warna yang diseleksi saja. Paham? Pelan-pelan ya. Kita seleksi di sini. ALT delete. Lagi bisa. Terus kita pindah ke sana. ALT delete. Bisa. Terus bagaimana cara menonaktifkan ini? Seleksi ini bisa dengan klik kanan, terus deselect. Nah, ini otomatis berhenti, atau dengan cara cepat gini. Ingat-ingat cara cepatnya, menonaktifkan ini caranya CTRL plus D. CTRL plus dawet D. Kita coba. Nah, hilang. Paham? Sampai di sini. Kita tutup dulu layer 2. Kita lanjut tambah layer lagi. Kita layer ketiga. Kita pakai yang ini. Sebentar, ada yang masuk lagi. Siapa ini? Sekarang kita yang ketiga. Ini sama juga, ini untuk menyeleksi, tapi ini nyeleksinya kita bisa sesuai, biasanya untuk crop gambar ini kita bisa mainkan sesuai dengan, nah tapi nanti kembali ke sini, nah nanti jadinya gini. Ya, saya ulangi, ini yang ketiga, ini gunanya untuk menyeleksi, tapi yang custom gitu. Ini biasanya digunakan untuk nge-crop foto Anda sendirian, terus ada teman yang disukai, di-crop juga, nanti dimasukin. Kemudian lanjut, sama juga, ini Magic Tool, ini juga untuk menyeleksi, misalnya ini, saya munculkan ini yang layer 2. Ini pakai Magic Tool untuk menyeleksi ini semua misalnya. Nah, jadi yang terseleksi adalah ketika diklik, yang terseleksi adalah warna yang
klik tadi di magic tool. Coba saya ganti warnanya. Oh ya, cara mengganti warnanya gini, tinggal klik saja. Nanti misalnya ganti merah. Nah, tadi terus ALT delete. Nah, cara instan. Ini saya klik, coba saya ganti warnanya. Lanjut. Sekarang ini berikutnya adalah crop tool. Ini untuk memotong, seperti di HP Anda kan ada crop tool. Kemudian ini itu gunanya untuk mencari warna. Contohnya gini, saya gunakan, saya pengen warnanya sama seperti ini, klik saja di sini, klik. Nah, otomatis ini akan berubah warnanya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Jadi ini untuk mencari sampling warna. Nah, gitu. Terus ini itu untuk mengkompres, tapi saya jarang, jadi brush seperti brush tool, tapi saya jarang menggunakan ini. Saya seringnya menggunakan ini. Nah, oh ya, ini untuk memunculkan pilihan lainnya, silahkan klik kanan ya. Ini ada bermacam-macam. Klik kanan. Terus ini kuas. Bisa juga pensil. Dan seterusnya. Saya seringnya menggunakan ini, brush dan pensil. Nanti kita akan coba yang brush. Membuat produk pakai brush. Jadi menggambar. Misalnya pensil kayak gini. Oh iya. Misalnya pensil seperti ini, kalau mau membesarkan apa outline-nya, boleh ini manual gini. Nah, ini semakin besar. Tapi ada cara yang lebih simple, lebih cepat. Caranya adalah, nah ini kalau Anda desain ya harusnya pakai mouse. Caranya di samping keyboard Anda kan ada huruf P. Di samping kanannya ini ada Pak, tombol yang tanda kurung Pak. Ya, tanda kurung, kurung buka dan kurung tutup ya. Nah, ini untuk membesarkan areanya. Kalau kurung buka itu mengecilkan, kurung tutup itu membesarkan. Saya coba klik kurung buka. Nah, gini. Dia besar sendiri. Sapukan, nah gini. Kalau kurung tutup itu mengecilkan. Nah, gini. Paham sampai di sini? Jadi itu untuk gambar gini. Nah, saya kecilkan, kurung tutup. Silahkan dicoba gambar dengan pensil yang hurufnya besar atau outline-nya besar, ada yang kecil, ada yang sedang gini. Silahkan mainkan gini. Nah, jadi sambil menekan sambil mouse-nya jalan, Anda klik kurung buka dan kurung tutup. Gambar terserah, orek-orekan boleh. Nah, gini. Oh, cara ngezoomnya, coba dipraktekkan. CTRL plus tanda plus itu. CTRL plus tanda plus. Kan di atas ada tombol 1, 2, 3. Bisa, Mbak? Ini Pak. Ya. Kalau zoom out nanti CTRL
plus tanda min ya. Sudah kita praktek, nanti Anda membuat project. Pak Wawan, Saya tutup dulu layar ya. ini saya dari tadi nyari yang magic tool buat ganti warna itu di CS5 kok nggak ada ya Pak? Magic tool buat ganti warna. Yang ibar apa kayak tongkat Warna itu yang kan mana? tongkat ini. Kan saya Coba. mau ganti background. Nah di sininya tuh nggak ada Pak. Beda. Jadi saya nggak dari tadi nggak Terus bisa dekat ganti lagi, warna. lebih dekat. Ini urutan. Udah, untuk mengganti warna yang bawah Mbak, yang bawah. Terus Ini nah itu yang ada merah-merahnya itu. Untuk ganti warna, Iya. klik itu saja, bukan magic tool. kalau Merahnya diklik, ini kalau mau ganti warna bangunnya kayak laut itu yang kotak itu. Iya, sama. Oh, untuk nyeleksi. iya yang ini. Itu diseleksi terlebih dahulu gitu ya. Heeh. Coba ke atas lagi, Mbak. Ke atas lagi. Berarti nomor 3. Iya, Yang nomor 3. ini. Nomor 3 itu diklik kanan. Oh iya, tersembunyi Pak ternyata. Oh ya sudah bisa Pak. Alhamdulillah. Sama-sama. Baik, ini perhatikan baik-baik ya. Sekarang kita praktek. Ini layer 2 saya tutup, layer 3 saya tutup. Matanya ini yang ditutup. Terus ini juga saya tutup semua. Udah, perhatikan kalau Anda ingin zoom out, Ctrl plus min gini. Terus untuk misalnya zoom, untuk menggeser, kalau Anda gini itu terlalu lama. Caranya menggeser itu klik space atau spasi. Klik spasi gini, klik, nah akan berubah jadi tangan gini. Baru tangan kanannya pegang mouse di klik tahan gini. Nah, gini. Jadi untuk menggeser-geser tekan space dan klik tahan gini. Gitu ya. Udah, sekarang kita akan menggambar. Kita buat di sini dulu, terus kita tambahkan layer baru. Caranya klik 2 kali, caranya gini, klik 2 kali, nah sampai keluar biru itu. Terus saya beri tulisan pemandangan. Enter. Kita akan menggambar pemandangan di layer ini. Kita hanya memakai brush saja. Kita main brush. Gini, kita klik brush, terus kita mulai dari warna. Sebentar, ada yang masuk lagi. Kita mulai dari warna biru. Rubah warnanya jadi biru. Nah, ini. Oh iya, nanti warna juga boleh ya, boleh terserah. Terus saya besarkan, opacity-nya saya kurangi 40 lah, antara 30 sampai 50, terserah. Terus saya mulai gambar di sini. Saya serpukan pelan-pelan, yang RAM-nya sedikit, pelan-pelan saja. Terus semakin ke sana saya turunkan jadi 19 opacity-nya.
ini, jadi semakin tipis. Terus yang atas saya sapu kembali, dibesarkan lagi opacity-nya. Nah, berarti warnanya semakin tebal birunya. Dah, kemudian saya mau ganti warnanya hijau. Hijau tua dulu. Saya sapukan dari bawah. Nah, disapukan berulang kali. Terus saya rubah hijau muda. Nah, terus sekarang saya warna kuning. Gini, saya sapukan kuning di sini di tengahnya. Jadi ketemu antara hijau, biru, putih, dan kuning. Nah, sudah. Jadi ini ada gradasi dari hijau, kuning muda, ada keputih-putihan buat background. Backgroundnya gradasi warna seperti ini. Setelah itu, saya buat layer baru lagi untuk menambahkan benda yang lain lagi. Caranya, klik pemandangan ini, terus tambah layer. Nah, ini diberi nama biar mempermudah kita. Misalnya, tanaman. Enter. Nah, berikutnya saya akan membuat batang pohon. Nah, coklat. Terus opacity-nya saya tambahkan. Saya rubah, kalau tadi gradasi, saya berubah menjadi warna solid. Caranya klik kanan, terus klik yang solid gini. Klik tempat kosong. Nah, sudah. Opacity-nya saya tambahkan 80. Saya sapukan di sini. Saya ulangi. Nah, saya ulang berkali-kali. Nah, kalau pohon kan atasnya besar gitu. Atasnya besar, bawahnya besar. Terus atas semakin ke atas semakin kecil, saya tambahkan opacity-nya. Terus saya buat ranting. Nah, saya kecilkan lagi. Dan ini jadi batang pohon yang gundul ya. Ini dirapikan bawahnya. Nah, seperti ini. Terus, kalau ini sudah dibuat, oh iya, boleh digradasi nanti ya. Boleh pohonnya digradasi lagi, juga boleh. Ini ganti warnanya lebih muda. Nah, silakan dikreasikan. Nah, gini. Gradasi boleh sekali. Silakan kreasi. Nah, gini.
Ya, kalau mau tambah pohon lagi, ini kembali ke sini, terus caranya CTRL plus J. Ingat, CTRL plus J. J. Nah, jadi ini muncul di layer baru. Coba kita pindah. Nah, gini. Terus dikecilkan, cara mengecilkannya, ini pojoknya sambil tekan shift. Biar tidak berubah. Ingat, sambil tekan shift ya. Nah, ini misalnya di sana. Ini berarti pohonnya terlihat jauh. Terus saya buat lagi, Ctrl J lagi. Ctrl J. Nah, ini ada tanaman baru, kita pindah. Nah, di sana saya kecilkan lagi. Nah, gini. Terus saya ingin, karena ini terlihat jauh, itu ada kaputnya. Ini opacity-nya dikurangi, jadi terlihat transparan. Caranya, klik ini tanaman kopi 2, di atasnya ada tulisan opacity, tinggal dikurangi. Nah, gini. Maka dia akan transparan gini, karena ada kaputnya gini. Itu, terus silahkan kreasi sebanyak-banyaknya boleh. Ini hanya contoh saja. Misalnya ini saya tambahkan, ini pemandangan saya tambahkan layer lagi. Mungkin saya tambahkan rumput misalnya gini. Rumput warnanya hijau. Nah, saya tambahkan di sini misalnya. Nah, gini. Saya sapukan. Nah. Ganti warna boleh. Nah, gini. Terus boleh tambah jalan, boleh tambah apapun. Boleh tambah burung, tapi burungnya jangan gini ya. Burungnya jangan gini. Jret, jret. Great, jangan seperti ini. Paham? Ctrl Z kalau pengen backpaste. Nah, ini hanya contohnya saja. Pada dasarnya proyeknya Anda nanti menggambar pemandangan dengan brush saja. Ini namanya digital painting. Nanti boleh bentuk pohonnya beda, terserah kreativitas Anda masing-masing. Boleh sama juga, warnanya juga boleh beda. Anda boleh menambahkan apapun di sini. Daunnya mau ditambahkan apa? Pohonnya mau ada daunnya juga boleh. Gini. Pokoknya kreativitas Anda masing-masing. Gitu ya. Nanti ingat layernya, kalau layer di atas berarti yang menutupi layer bawahnya. Dah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan.